Begitu juga dengan ibadah kita. Jangan dijadikan alasan. Ngapa kalau udah sholat aku belum baca khusyuk? Ini salah. Tapi yang baik itu terus sholat, terus ibadah, dan terus berupaya untuk selalu khusyuk. Walaupun sekali dua kali kita sholat belum bisa khusyuk, terus berusaha sampai 100 kali belum juga khusyuk, maka insya Allah suatu saat Allah lihat kesungguhan dalam diri kita. Kita sedari berdoa minta sama Allah, dan juga nangisi juga minta sama Allah itu sampai nangis, sampai merintih. Insya Allah suatu saat Allah akan anugerahkan kepada kita untuk bisa menghadirkan hati kita, bisa khusyuk, bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik. Untuk pada pertemuan kali ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau akan menerangkan tentang alamat atau tanda ketika hati seorang hamba itu mati. Yang tidak lain kita ketahui bahwa matinya hati seorang itu tanda besar bahwa dia ini termasuk orang yang celaka. Ketika ada orang mati hatinya, tanda orang tersebut akan tergolong orang-orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Maka dari itu ketika kita datang ke dokter pengen nak minta obat dari penyakit kita, biasanya dokter kira-kira apa yang dilakukan pertama kali? Apakah langsung menjual obat? Tidak mungkin. Kita datang ke dokter, dokter aku sakit apa? Sakit perut. Ini obat juga. Mungkin saya itu. Tanya dulu, apa dia tanda-tandanya? Apa dia yang kau rasakan? Cak mana sakitnya? Apa yang kau makan? Itu kan yang baru baca dia menyimpulkan. Oh, orang ini sakit perutnya disebabkan oleh mah. Oh, orang seperti ini sakit perutnya karena diare. Oh, ini sakit perutnya karena gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, dia pasti nyari tahu dulu apa tanda-tanda dari penyakit itu. Nah, itu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh para ulama-ulamanya. Karena tahu penyakit yang namanya dalam hati ataupun sampai mati hati ini adalah sesuatu keadaan hamba yang paling buruk, itu merupakan alamat dia celaka. Dan bahkan sebagian yang lain ulama tauhid, ulama tasawuf menyatakan tanda besar orang mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah orang yang hatinya mati ketika dia hidup. Fa innahu kubur mayyitun qabla mauti. Sesungguhnya dia sudah mati duluan sebelum mati. Dalam artian hatinya mati duluan sebelum jasadnya mati. Biasanya mau bicara ini su'ul khotimah. Kaget dia matinya. Kita tidak kata yang galak, tidak kata yang mau. Mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka harus kita hindari. Apa yang menjadi tanda-tanda matinya hati harus kita upaya jangan sampai ada pada diri kita, dan kalaupun ada harus kita obati biar hidup lagi. Ketika dia hidup lagi, insya Allah kita terhindar dari kecelakaan, kebinasaan, dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kita bisa hindari, dan insya Allah meninggalnya husnul khatimah kalau hati kita hidup. Nah, sekarang apa dia tanda-tanda dari matinya hati itu? Pengarang mengatakan min alamati mautil qalbi, termasuk daripada alamat matinya hati adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Kata beliau, tidak ada perasaan sedih apa yang telah
terlewatkan, telah hilang kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang taat. Itu tanda yang pertama. Tidak kate sedih kalau dia kehilangan kesempatan dalam melakukan sebuah ketaatan. Adapun yang kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Dan dia juga tidak nyesal kalau melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpel, nak nengok hati kita sebelum kita nilai orang lain. Hati kita ini mati atau hidup? Ada tak kira-kira dalam diri kita ini nyesal kalau suatu saat kita meninggalkan perkara-perkara yang baik yang biasa kita gawikan? Nah, di hari tersebut kita tak baca gawikan, ada tak sedih? Kalau kita sedih, ya Allah, hari ini tadi tidaklah tadi suatu hari, semalam tidaklah aku sholat witir tadi, ba'diyah maghrib tadi aku tidak sholat. Nah, ini kalau ada rasa sedih, berarti hatinya masih hidup, ya, hatinya masih segar. Tapi kalau dia kira-kira sholat duha rinda, sholat witir rinda, ataupun qobliyah ba'diyah ditinggalkan biasa baik, atau bahkan naudzubillah sebagian orang yang kalau sudah hatinya memang benar-benar mati, sholat wajib lagi ditinggalkannya tidak terasa dia. Biasa baik, yang penting duit dapat hari ini. Gejolah sholat tidak. Nah, ini sudah mati nih nanti. Ini alamat wong celaka. Jadi kalau ada wong ini, daripada kita cepat-cepat minta maaf, minta ampun sama Allah, dan kita benar-benar bersimpu di hadapan Allah. Ya Allah, itu hati aku. Karena kalau dia belum tobat, belum balik sama Allah dalam keadaan seperti ini, ajal datang duluan, ya alamat. Dia termasuk orang celaka kaget di akhirat. Termasuk orang yang paling rugi. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, atau dia dijingokkan kepada yang haram, dia galak ngakoi orang lain, dengar omongan-omongan yang diharamkan oleh Allah untuk didengar, atau melakukan sebuah kemaksiatan dengan tangannya, dengan kakinya, atau dengan perutnya, tidak akan nyesel dalam dirinya, berarti mati. Tapi walaupun dia melakukan kemaksiatan, atau ya Allah, habis siang aku melakukan ini, melakukan itu, lakukan yang maksiat, lakukan ada penyesalan, dia galak taubat, hatinya masih itu. Nah, inilah yang nak disebutkan oleh pengarang pada pertemuan kita kali ini. Kita baca syarah daripada kitab Al-Hikam ini. Gultu, pensyarah mengatakan, mautul qalbi sababu thalathatu asya. Biasanya matinya hati seorang itu disebabkan oleh 3 perkara. Sebenarnya banyak yang membuat hati kita itu bisa mati. Tapi dari sekian banyak penyebab-penyebabnya disimpulkan oleh para ulama dengan 3 perkara. Jadi ya kita wajib hindari 3 perkara. Yang pertama apa? Kata pengarang, hubbud dunia. Yang pertama itu adalah cintanya seorang hamba terhadap dunia. Cintanya seorang hamba terhadap dunia, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad itu, hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Cintanya seorang hamba dengan dunia adalah pangkal awal dari segala kesalahan. Tidak kata wong yang berzina kecuali karena cintanya dia kepada dunia. Tidak kata wong maling kecuali sebabnya cinta kepada
dunia. Segala macam, dari kemaksiatan, kesalahan adalah pangkal awalnya cinta terhadap dunia. Ya. Maka para ulama mengatakan bukannya kita tidak boleh untuk punya dunia, karena kita masih hidup di dunia. Allah katakan dalam Quran, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minan dunya. Kejar sebanyak-banyaknya, kata Allah, apa yang Allah berikan kepada kalian dari kebahagiaan akhirat tadi. Gawikan banyak-banyak taat, tapi jangan lupakan bagian kalian daripada dunia. Artinya kita tidak dilarang untuk punya dunia, artinya punya harta, punya jabatan, atau punya keluarga, punya istri, punya anak, itu dianjurkan. Bahkan wajib kita cintai, wajib kita kerjakan kewajiban kita sebagai apapun posisi yang Allah letakkan kita. Kita jadi suami, ya kita sebaiknya cak mana perintah Allah terhadap suami. Kita sebagai masyarakat, bagaimana sebaik-baiknya menjadi masyarakat yang baik. Kita sebagai anak punya orang tua, cak mana sebaik-baiknya memposisikan diri sebagai seorang anak. Maka itu seluruhnya dihitung ibadah gala oleh Allah. Ada pahalanya gala. Kita juga tidak dilarang untuk punya harta, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk kita usaha begawi untuk dapat harta, yang mana hartanya lagi kita berikan kepada yang wajib kita nafkahi. Nah, tapi walaupun Allah tidak melarang, bahkan menganjurkan untuk begawi untuk mendapatkan dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk kecintaannya di dalam hati kita, diri kita. Karena kalau sudah masuk di dalam diri kita, membuat orang buta, membuat orang buta tidak lagi dia merasakan menyesal, tidak lagi dia merasakan sesuatu dalam dirinya ketika dia meninggalkan kewajiban, ketika dia harus melakukan perbuatan maksiat. Makanya timbangan ataupun yang namanya barometer daripada kita ninggalkan atau kita melakukan ya syariat. Apa yang kata syariat wajib gawikan, apa yang kata syariat haram tinggalkan. Barometernya. Jadi kalau memang misal tadi ada pertanyaan ataupun bahkan kemarin, bahkan seringnya anak ditanya, Ustaz, anak nih begawi, tempat gawian anak tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat. Jadi kadang-kadang anak tidak sholat Jumat karena bos tadi Cina tidak memperkenankan kami sholat Jumat. Kira-kira cak mano apa yang harus kami gawikan? Ya, timbangan syariat. Ketika syariat mengatakan la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk selagi di dalam maksiat kepada Allah yang menciptakan. Ya sudah, selagi dia tidak boleh kita untuk sholat Jumat, untuk sholat fardu, tidak dituruti. Dia melarang kita gawikan. Begitu kan? Karena kita seorang muslim, kita seorang yang beriman. Nah, ketika kita masih melakukannya, tapi masih dia nak marah, masih dia manggil kita, masih terus-terus nekan kita, ya sudah. Ini sama kejadian dialami oleh Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi itu yang ngarang 20 jilid tafsir, ulama, salah satu ulama di Mesir. Ada orang datang pegawai hotel, dia pegawai di hotel, ngadu kepada Syekh Sya'rawi, wahai Syekh, aku ini pegawai di hotel. Syekh tahu lah dewe, aku gawe di sana. Apa itu memang? Ya aku tuh bagian ini untuk menyamankan tamu. Jadi setiap aku diketugaskan untuk mesti ke kamar, untuk aku nyatet tamu dan lain sebagainya. Dan ada juga di samping itu, aku ini disuruh oleh bos
untuk menyediakan minum-minuman yang terlarang. Dan kadang juga aku juga disuruh oleh bos untuk menyediakan betina-betina makan untuk para tetamu biar mereka nyaman di sana. Kira-kira aku ini sudah tidak nyaman lagi di sana. Aku ini sudah benar-benar senang dengan bos itu. Tapi kalau aku tinggal ke gawean aku, jangan anak hidup ke anak ini aku. Kalau aku betul-betul langsung lari dari gawean itu. Bini aku nak makan, anak aku nak makan. Jangan ada pendapat Syekh. Maka kata Syekh Syahrawi, Allah katakan dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Allah jalan keluar. Karena yang memiliki dunia, memiliki harta, memiliki segala macam di dunia bukan bos kau, bukan bos kau yang nunjuk duit itu. Hakikatnya adalah Allah. Mana ini Allah nunjuk duit sama kita, nunjuk harta, nunjuk makan, nunjuk rezeki, tapi kita maksiat sama dia. Ini namanya apa? Durhaka sama Allah. Jadi cak mana Syekh? Anak lari, betul. Ya sudah kan? Tapi cak mana dengan? Nah cak mana Allah katakan pertama kali takwa dulu, baru jalan keluar. Bukan nak minta jalan keluar dulu, baru takwa. Maka disebutkan oleh Syekh Syahrawi, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Jadi man taraka syai'an li ajalillah awadahu Allah khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, aku berhenti dari gawean karena Allah, aku tinggalkan ini karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ini yang Nabi Muhammad yang janji yang ngomong. Akhirnya sudah tinggal kenyang, nurut dia dengan kata Syekh Syahrawi atau Syekh Syahrawi. Maka tidak lama dari dia berhenti, memang awal-awal agak susah dia. Yang tadinya ada gaji jadi tidak ganti gaji, tapi dengar tadi. Akhirnya tak lama dari sana dapat panggilan, dia masukkan lamaran ke hotel juga yang ada di kota Madinah, di Mekah, di tempat-tempat banyak. Ternyata yang menerima dia hotel yang dekat Madinah, hotel yang ada dekat Madinah. Dan dia mulai gawe langsung di sana. Berapa bulan dia cuma sekedar pembiasa, pangkat dia pangkat yang rendah, tapi dijingok oleh yang punya hotel tuh. Jadi masya Allah rajin, masya Allah dia cekatan. Maka manajer lama itu dia berhenti begawe, maka dijingok ini rajin, dia akan jadi manajer. Yang lebih menguntungkan lagi, sudah pangkatnya manajer, gajinya lebih besar, dan juga dia bebas untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Karena pegawainya di Madinah, hotel-hotel biasa di Madinah kayak sekarang, ngelilingi itu lah, ngelilingi Masjid Nabawi itu kan. Jadi kalau nak ke Masjid Nabawi, nak sholat dapat pahala setiap kali 2 rakaat sholatnya, ganjarannya sampai 1.000 loh. Oh insya Allah, dunia akhirat dia dapat. Nah sebagian jamaah-jamaah majelis kita dengar ketika nyampaikan di majelis Anwar Palembang, ternyata ada itu. Yang pertama begawi di toko 16, sama kejadiannya, tidak boleh oleh bos untuk sholat Jumat. Akhirnya dia sudah kata bos, aku narisan deh kalau memang tak boleh. Tak baca, kami mau muslim. Wong muslim itu wajib sholat Jumat 3 kali, dicap sebagai orang yang munafik. Sudah berhenti dia olah-olah oleh bosnya, masih banyak, sudah berhenti. Tak lagi datang besoknya dia. Baru berapa hari bos itu datang ke rumahnya, Cina datang ke rumahnya. Pertama dia bosnya katanya minta maaf, selama ini sudah jahat. Yang kedua bosnya ngomong, jangankan untuk sholat Jumat sekarang ini, bukan untuk kau, untuk seluruh pegawai.
Yang dulunya asalnya seluruh pegawai dilarang dulu sholat Jumat. Sekarang aku bolehkan untuk kau, untuk seluruh pegawai sholat Jumat. Dan katanya mulai sekarang aku pengen jadikan pegawai di gudang toko sepatu itu. Sekarang ada di gudang tempat yang renggang. Nah kau itulah ngurusnya, jadikanlah itu sholat. Masya Allah. Jadikan itu sholat dia lah. Jadi kamu zuhur asar, zuhur asar itu baca sholat di sana, jangan keluar lagi. Nah untuk sholat Jumat boleh ke Masjid Agung. Sampai sekarang sholatnya di Masjid Agung, khusus sholat Jumat. Tapi kalau sholat yang lain jamaahnya di toko itulah. Gitu. Nah yang ketiga, ada tak butuh apa? Misalnya perlu kami merenovasi rumah kamu, iya perlu renovasinya. Gitu. Masya Allah, kalau siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, bisa jadi uang itulah atau dari tempat yang lain. Gitu. Nah itu juga mantunya pegawai di barbershop, tempat gunting rambut. Dulunya mantunya sering diajak ke dusun. Ngapa ke dusun? Melok bosnya natangi dukun. Melok bosnya natangi dukun. Jadi kalau ditolak, cuman ya aku kayak dicap kalau ditolak. Nah, jadi cuman jadi sudah ambil kaidah rumus mertua kau itu lah begitu. Akhirnya sudah katanya Bismillah. Bismillah dia. Yang tadinya gaji dia sehari 100.000, tinggalkan ini. Nah, kamu sering dibawa ke dukun. Akhirnya dia tinggalkan gawian itu, mulai usaha buat barbershop dewe. Nah, di 15 itu dia nyewa, ada duit dari gawian itu, dia nyewa tempat. Akhirnya buat barbershop dewe dan penghasilan dia lebih besar daripada dia berkawin. Yang tadinya setiap hari cuma berapa? 100.000, dia buka dewe lebih dari itu sampai 300.000 sehari atau 400.000. Ini sudah bersih, sudah nyelengi untuk melanjutkan sewa itu, sudah bersih. Nah akhirnya sekarang kemarin tanya kami tidak lagi, karena katanya kami lebih nyaman untuk begawe lagi, nggak mau ada panggilan dari barbershop. Maka dijanjikan untuk bagi hasil bukan sistem gawi. Bagi hasil, misal kami di tempat itu, jadi misalnya sehari dapatnya bisa sampai 1 juta, maka bagi hasil 50-50 dengan yang punya tempat, yang punya lahan. Jadi 500.000. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah digantikan oleh Allah yang lebih baik.